Film diawali dengan insiden kapal yang terbakar lalu tenggelam bersama muatan harta karun di dalamnya. Beberapa tahun kemudian, di perairan yang sama ada sebuah kapal yang sedang melakukan pengerukan atau pencarian barang berharga di dasar laut. Seorang peneliti bernama Walter sedang mengarahkan dua kru penyelam yaitu James dan Craig untuk mengamati dasar laut. Saat James dan Craig menyelam, mereka menemukan sebuah lubang pada bangkai kapal. James pun berinisiatif untuk masuk ke dalam lubang tersebut untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang bisa mereka ambil. Walter mulai merasa cemas karena sudah 2 menit temannya itu tidak muncul juga. Ditambah lagi, James tidak memakai peralatan selam. Tapi kecemasan Walter berubah menjadi kebahagiaan saat James berhasil keluar dengan membawa sebuah barang berharga. James dan Craig pun akhirnya naik ke atas kapal. Namun tiba-tiba kapal mereka dihadang oleh 2 buah speedboat dan helikopter. Ternyata itu adalah pihak bea cukai Spanyol. Mereka menangkap Walter dan timnya beserta barang temuan mereka. Scene berpindah ke ruang persidangan, di mana pihak pengadilan menyalahkan tindakan Walter yang mencari harta karun di Laut Spanyol. Pihak pengadilan mengatakan bahwa barang yang ditemukan oleh tim Atlantis Walter adalah sepenuhnya milik kerajaan Spanyol. Merasa tidak terima dengan keputusan itu, Walter meminta bantuan pada Margaret yang merupakan agen rahasia Inggris untuk menolongnya. Walter ingin Margaret menghubungi pemerintah Inggris untuk mengambil dan membebaskan barang hasil temuan Walter. Tapi sontak Margaret langsung menolaknya karena ia merasa tidak ingin terlibat lebih jauh dalam kesulitan itu. Akhirnya barang temuan Walter pun disita dan diamankan di sebuah bank yang memiliki penjagaan sangat ketat. Bank itu bernama Bank of Spain yang memiliki track record bank dengan keamanan tinggi. Terbukti selama 80 tahun tidak pernah terjadi pencurian. Dan film The Vault pun dimulai. Di sebuah universitas Cambridge ada seorang mahasiswa laki-laki bernama Tom. Tom adalah mahasiswa yang sangat jenius. Saking jeniusnya, Tom banyak menerima tawaran pekerjaan dari berbagai perusahaan besar yang tertarik dengan ide-ide yang dipikirkan oleh Tom. Namun sayangnya, Tom menolak tawaran perusahaan itu. Padahal Tom ditawari gaji yang sangat besar dan juga berbagai fasilitas yang bisa ia nikmati nantinya. Shares in the company, team working under you. You never got back to me. It's not our sector. Scene kemudian berpindah ke sebuah kafe di mana Tom sedang makan malam bersama ayahnya. Ayah Tom sedikit kecewa dengan pilihan anaknya yang menolak tawaran dari 8 perusahaan. Tapi Tom tetap pada pendiriannya. Dia beralasan jika minat dan tujuan perusahaan tersebut tidak sejalan dengan ide-idenya. Saat sedang menikmati makan malam, Tom mendapatkan sebuah pesan misterius yang membuatnya menjadi penasaran. Tom lalu mengikuti petunjuk dari pesan tersebut dan berkenalan dengan Claudia atau Lorraine yang sedang menyamar. Pertemuan Tom dengan Lorraine membawanya bertemu dengan Walter. I'm Walter Morland, and the owner of a salvage business. Walter kemudian menjelaskan tujuannya bertemu Tom, yaitu untuk mengajak Tom merampok sebuah bank dan mengambil barang Walter yang disita pemerintah Spanyol. Meskipun ragu dengan penjelasan Walter, Tom yang selalu tertarik dan penasaran dengan hal-hal baru lalu menyetujui ajakan itu. Sesampainya di rumah, Tom mencari informasi mengenai bank yang diceritakan Walter. Tom pun langsung terbang ke Spanyol menggunakan tiket yang sudah dibeli Walter untuknya. Sesampainya Tom di markas Walter dan tim, ia diperkenalkan dengan Klaus yang merupakan ahli komputer dan peretasan sistem, lalu teman Walter yaitu James, Simon, dan seorang wanita yang ditemui Tom sebelumnya yaitu Lorraine. Awalnya James meragukan Tom, namun semua berubah setelah Tom membantu Klaus untuk melakukan penyadapan CCTV pada bank tersebut.
Klaus telah menanamkan virus di sistem komputer bank itu, tetapi ia kesulitan masuk karena diminta memasukkan kode pesan suara yang diacak hingga jutaan kali. Lalu Tom menyarankan agar Simon menelpon pegawai bank yang sedang tidak berada di kantornya untuk meminta kode pesan suara. Mereka pun mencobanya. Tidak lama kemudian, mereka berhasil menyadap CCTV bank tersebut. Este es el servicio de mensajería del Banco de España. Scene berpindah pada Tom dan Walter yang sedang berada di sebuah kafe. Walter menjelaskan kepada Tom asal-usul dari barang yang akan mereka curi itu, agar Tom juga memahami bagaimana berharganya barang tersebut. Malam itu, mereka semua merencanakan bagaimana cara agar bisa masuk ke dalam bank tersebut tanpa dicurigai. Mereka menelpon layanan kebersihan yang akan membersihkan bank dan mereka berpura-pura sebagai pegawai bank dan meminta pembersihan ditunda beberapa hari. Listo. ¿Qué te parece? Keesokan paginya, Simon dan Tom pergi menyamar sebagai cleaning service, sedangkan Lorraine menyamar sebagai kurator lukisan, agar mereka bisa mengelabui keamanan bank tersebut. Akhirnya, Simon, Tom, dan Lorraine pun berhasil masuk ke dalam bank. Mereka lalu menjalankan rencananya. Tom bertugas mencari tahu bentuk berangkas penyimpanan di bank itu. Ia dibekali dengan peralatan canggih yang dibawanya. Lalu Simon bertugas untuk mencari tahu alat yang bisa digunakan untuk mengambil alih keamanan bank, dan Lorraine bertugas untuk mencari 2 buah kunci yang digunakan untuk membuka berangkas nantinya, lalu menduplikat kunci tersebut. Tom yang sedang melakukan pekerjaannya tiba-tiba terkejut karena banyak orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut untuk melakukan rapat. Tom berhasil membuat alarm kebakaran berbunyi sehingga semua orang menjadi panik. Pihak keamanan pun mengarahkan semua orang untuk pergi ke aula. Di sisi lain, Lorraine yang belum selesai menduplikat 1 kunci itu lagi membuatnya menjadi panik. Ia pun keluar ruangan dengan membawa kunci di tangannya. Simon, I need you to go to the comptroller's office. What's the problem? I'm on the floor here. What are the steps? What do you need me to do? Walter langsung mengarahkan Lorraine untuk melempar kunci itu kepada Tom yang sedang berada di lantai bawah untuk bisa dikembalikan ke tempat asalnya. Tom lalu bergegas mengembalikan kunci itu ke ruangan asalnya. Tapi ada seorang petugas keamanan yang mengarah masuk ke dalam ruangan itu. Tom yang pintar berpura-pura tidak mendengar alarm karena sedang mendengarkan musik dengan headset. Misi mereka masih terus berlanjut. Kini tugas James dan Simon untuk mencari jalur akses masuk ke dalam berangkas bank tersebut lewat bawah tanah. Saat mereka menemukan lokasinya, mereka justru bingung apa yang akan mereka lakukan selanjutnya agar bisa masuk. Karena berangkas bank menggunakan sistem timbangan yang terbuat dari besi. Perlu waktu sekitar 15 hari untuk bisa dibobol. Sedangkan mereka hanya punya waktu seminggu dan hal tersebut membuat mereka menjadi putus asa. Sorry you wasted 5 days of your life. Ternyata pada waktu itu sedang berlangsung sepak bola Piala Dunia. Walter naik ke atap gedung dan dia melihat pertandingan antara Spanyol dan Jerman. Walter mengamati CCTV keamanan yang mengarah ke kerumunan massa yang berada di bawah. Walter pun berpikir ingin menggunakan akses jalur atas yaitu Kuba Bank. Ia pun mengajak timnya untuk berdiskusi. Kini mereka bergantung pada pertandingan sepak bola tersebut, berharap Spanyol akan menang sehingga kerumunan penonton akan tetap ada. Akhirnya mereka menonton pertandingan itu bersama-sama. Spanyol pun menang dan misi mereka akan terus dilanjutkan. Tom yang masih bingung dengan sistem dari timbangan berangkas mencoba memecahkan dan mencari solusi bagaimana ia tetap aman ketika berada di dalam berangkas tersebut. Pasalnya, jika jarum timbangan tersebut naik atau turun, maka berangkas akan dipenuhi air yang akan membuat mereka terperangkap di dalam berangkas tersebut. Di tengah kebingungan Tom mencari ide, Lorraine mengajaknya pergi ke sebuah bar. Saat Tom dan Lorraine asik berbincang di bar, tiba-tiba Tom mendapatkan ide ketika melihat seorang bartender. Di sisi lain, ternyata tim keamanan bank sudah mengetahui aksi mereka dan membuat keamanan semakin diperketat. Mereka juga membatalkan nonton bareng final timnas Spanyol di alun-alun kota.
Lalu Walter yang mengetahui itu mencoba berpikir keras. Ia meminta bantuan lagi kepada Margaret agar membuat seolah-olah Simon dan Tom telah ditangkap oleh pemerintah Inggris. Mendengar pemberitaan tersebut, pihak keamanan akhirnya melonggarkan keamanan dan memperbolehkan lagi kerumunan untuk menonton final timnas Spanyol di alun-alun kota. Scene berpindah pada tim Walter yang tengah menjalankan misi mereka. Dengan ide dari Tom untuk menyemprotkan nitrogen pada timbangan untuk mengelabui timbangan tersebut agar tidak bergerak. It's genius, Tom. No. It's simple. Walter dan Klaus sebagai pengarah, lalu Simon yang bertugas menyemprotkan nitrogen ke timbangan. Sedangkan James, Tom, dan Lorraine membobol masuk lewat kubah bank. Saat-saat paling menegangkan pun terjadi di mana mereka mencoba mencari jalan masuk ke brankas dengan keamanan yang dijaga sangat ketat. Tapi Walter dan Klaus mencoba dengan tenang mengarahkan mereka. Pelan tapi pasti mereka menyusuri saluran udara, menyeberangi jembatan yang membuat James hampir terjatuh. Lalu mereka pun berhasil masuk ke dalam brankas itu. Saat mereka sudah berhasil masuk, mereka langsung bergegas membongkar peti untuk mencari koin yang mereka incar. Namun, masalah mulai bermunculan. Nitrogen yang disemprotkan Simon mulai mencair yang akan membuat jarumnya bergerak. Di sisi lain, pihak keamanan sudah mengetahui jika ada penyusup yang masuk ke dalam bank. Semua keamanan pun dikerahkan. Kini mereka semua mulai panik. Walter lalu mengarahkan James, Tom, dan Lorraine untuk menyerahkan diri saja pada pihak keamanan bank karena mereka tidak punya pilihan lain. Ketika mereka ingin keluar, tiba-tiba James menahan Lorraine dan memintanya agar memberikan koin itu pada James. Ternyata James mengkhianati timnya. Ia masih bekerja untuk agen rahasia Inggris, dan James diperintahkan membawa koin tersebut kembali ke Inggris. Walter yang tidak menyangka hal itu pun menjadi terdiam. Lalu James memaksa Lorraine untuk segera memberikan koin tersebut. Karena terlalu lama berdebat, timbangan yang sebelumnya dibekukan dengan nitrogen akhirnya mencair, sehingga membuat jarum timbangan bergerak. Lorraine dan Tom pun mencoba untuk keluar melewati pintu brankas yang akan segera menutup, tapi mereka gagal. James, Tom, dan Lorraine akhirnya terkunci di dalam brankas tersebut. Tak berselang lama, tiba-tiba air mulai masuk dan menggenangi brankas itu. Mereka semakin panik. James yang merupakan penyelam pun berusaha sendiri untuk mencari jalan keluar dengan melewati tempat saluran air keluar. Ia meninggalkan Tom dan Lorraine. Air mengalir semakin deras. Hal itu membuat Tom dan Lorraine harus berenang naik ke atas. Walter memaksa Tom untuk segera berpikir, namun Tom yang panik tidak bisa tergesa-gesa membuat keputusan. Lalu Tom mendapatkan sebuah ide untuk mengelabui timbangan itu agar mengira air dalam ruangan tersebut sudah penuh. Tom meminta Simon untuk menambah berat timbangan semampunya. Lalu kemudian Simon bergegas menambah beban pada timbangan agar ketika beban timbangan sudah maksimum, air di dalam ruangan tersebut otomatis akan menyusut. Simon mengangkat semua tabung nitrogen yang ada, namun sepertinya itu masih kurang. Kemudian Simon mengambil radio miliknya dan duduk di atas timbangan itu. Semua orang kini pasrah dengan hasilnya, tapi ternyata airnya menyusut dengan sendirinya. Di sisi lain, kepala keamanan tidak tinggal diam. Ia mengerahkan semua pasukan menuju ruangan brankas. Dan ketika ruang brankas dibuka, ternyata air di dalamnya telah menyusut. Mereka pun memeriksa ke dalam brankasnya. Mereka mengira jika penyusup itu sudah mati tenggelam di dalam air. Namun ternyata mereka hanya menemukan peralatan dan jaket saja. Mereka sama sekali tidak melihat keberadaan para penyusup.
Scene kemudian berpindah pada Tom dan Lorraine yang berhasil kabur dari berangkas tadi. Ternyata usaha Simon untuk menambah beban timbangan berhasil. Sontak, Walter dan Klaus pun senang dan langsung memberi arahan pada Tom dan Lorraine. Saat mencoba keluar dari ruangan, Tom dan Lorraine kedapatan oleh salah satu penjaga keamanan. Tom dan Lorraine berusaha melarikan diri. Mereka menuju lantai 3 di mana Lorraine ingat bahwa ada sebuah jendela yang bisa digunakan untuk kabur dari situ. Di sisi lain, semua penjaga juga diarahkan ke sebuah ruangan di lantai 3. Tapi saat pasukan keamanan masuk, ternyata Tom dan Lorraine sudah berhasil turun dan lari menuju kerumunan massa. Gustav, ketua keamanan yang melihat hal itu, langsung mengarahkan pistolnya. Tapi ia ditahan oleh stafnya karena akan sangat berbahaya, apalagi di situ ada banyak kerumunan massa. Tom dan Lorraine pun terus berlari di tengah kerumunan. Para petugas keamanan juga terus mengejar mereka. Namun tanpa diduga, ternyata Lorraine dan Tom melepaskan lapisan baju mereka. Kemudian diganti menjadi baju pendukung timnas Spanyol untuk mengelabui para petugas. Usaha mereka berhasil dan diikuti oleh gol dari timnas Spanyol yang membuat semua orang bersorak. Di tempat lain, James yang selamat pun ternyata masih bekerja untuk agen rahasia Inggris bersama Margaret. Mereka mulai mengecek titik koordinat dari koin tersebut sebagai petunjuk tempat harta karun. Saat Margaret dan James mengeceknya, titik koordinat itu berada di Menara Eiffel di Paris. Tapi ternyata Lorraine sempat menukarkan koin tersebut dengan koin palsu. Di sisi lain, Walter dan teman-temannya sedang bersantai karena koin yang asli berada di mereka. Dan mereka pun mengetahui titik koordinat lokasi harta karunnya. Ternyata lokasinya berada di bawah Bank of England. Di akhir film memperlihatkan Lorraine yang sedang menyamar dan berada di Bank of England tersebut. Dan film The Vault pun selesai.